Di balik setiap pengalaman pahit yang kita alami, pasti ada hikmah yang bisa kita petik. Hal tersebut juga dirasakan Maya Estianti. Perhara rumah tangganya yang berujung ia kehilangan pendamping hidup, dipisahkan dari anak-anaknya, dan kehilangan banyak harta benda, merupakan ujian terberat dalam hidup Maya. Di titik terendah itu pasti tahu, pernah. Dan karena aku belum tahu bagaimana menyikapinya gitu kan. Tapi begitu kita sudah tahu bagaimana menyikapi sebuah persoalan, ya pada akhirnya udah nyantai aja. Karena udah tahu kok bahwa hidup itu udah ngatur, jadi ya nggak perlu harus dibikin pusing gitu. Jalanin aja, hadepin. Kayak misalnya gini, nasi sudah menjadi bubur gitu ya. Nah, kalau orang, aduh, saya nggak suka nih makan bubur. Kalau saya sih nggak usah pusing, nggak usah komplain nasi jadi bubur gitu ya. Ya udah, gimana caranya buburnya enak? Ya udah kasih garam, kasih kecap, kasih sambal, kasih kerupuk, pasti enak. Ya udah kan, jadi bagaimana kita menyikapi, kita mengolah sebuah ujian itu menjadi sesuatu yang indah dan bagus dan enak dirasain gitu. Ujian yang paling berat adalah ketika harus kehilangan teman hidup, kehilangan anak-anak, kehilangan harta benda. Tapi di situ aku mendapatkan sebuah pelajaran baru bahwa hidup ini kan manusia tuh tidak mempunyai apapun, bahkan nyawa pun kita pinjam ya kan. Jadi di situ adalah pelajaran di mana Tuhan mungkin sengaja mengospek aku untuk membuat dunia itu nol, duniawi itu nol. Jadi tidak melekat pada suatu duniawi ya. Ketangguhan Maya dalam menghadapi masalah hingga bisa melewati momen krisis membuat banyak sahabat dan rekannya kagum. Banyak sahabat yang bernasib sama berguru kepadanya. Pada akhirnya banyak sekali yang datang ke saya untuk berdiskusi, terutama orang-orang yang sedang terkena ujian, apalagi mereka-mereka yang masih di titik yang paling bawah ya. Nah itu aku banyak sekali untuk teman-teman yang aku ajak untuk ayo naik untuk semangat. Jadi aku memberikan sebuah gambaran bahwa hidup tuh begini. Yang memberikan sebuah ujian semua ini adalah Allah gitu kan. Ya kalian harus begini sikapnya, begitu. Jadi banyak yang meminta nasihat seperti itu. Ibaratnya memberikan wejangan misalnya kayak gini loh. Sebuah makanan yang pahit atau minuman yang pahit. Kalau kita minum tiap hari lama-lama juga jadi manis. Contohnya jamu lah. Jamu kita awal-awal kan nggak suka. Kalau kita terpaksa harus minum tiap hari, lama-lama jamu itu rasanya biasa aja gitu. Uniknya, seperti seorang ustazah, Maya menasehati mereka dengan memakai ayat-ayat suci Al-Quran. Aku lebih gak suka kalau misalnya cerita sama temen, terus ini adalah kitab, ini enggak. Lebih baik bahasa kitab itu dikomersilkan menjadi bahasa pop, sehingga yang menerima itu tidak merasa terhakimi gitu loh. Yang menerima pun tidak terasa bahwa itu adalah sebenarnya itu bahasa kitab. Jadi aku sampaikan dengan bahasa gaya gaul sehari-hari lah gitu lah. Jadi pada akhirnya menerima pun jadi mengerti gitu dengan bahasa pop lah, bahasa komersil. Sehingga yang dinasihatin pun nyantai, nggak merasa bahwa kalau misalnya kamu gini salah tuh hukumnya haram. Nah, itu orang jadi malas kan gitu. Tapi ini loh kayak gini. Jadi mereka lebih bisa mengerti dan mereka menerima dengan enak gitu. Kemesraan Andi Soraya dan Rudi Sutopo, lihat videonya di Cumi Camp.